dengan sukacita dan saya mengucapkan Happy Father's Day kepada kita semua. Dan Father's Day secara internasional itu dirayakan pada minggu ketiga bulan Juni. Nah, kalau di Indonesia dirayakan pada tanggal 12 November dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita akan melihat yaitu latar belakang dari Father's Day internasional. Oke, nah pelopor Father's Day internasional adalah Sonora Smart Dot dan ayahnya adalah Henry Jackson Smart. Nah, berikutnya kita akan lihat. Nah, Sonora itu lahir di Arkansas. Nah, dia bersama dengan ayahnya merawat 6 adiknya yang laki-laki ya. Ibunya ketika Sonora berusia 16 tahun, ketika ibunya melahirkan adiknya yang terakhir, kemudian ibunya meninggal. Kemudian setelah dewasa, dia menikah dengan John Bruce Dot, sehingga namanya disebut Sonora Smart Dot. Ya. Nah, kemudian suatu kali ketika merayakan Hari Ibu ya di gerejanya, dan dia teringat akan ayahnya, akan perjuangan dari ayahnya yang telah membesarkan adik-adiknya atau anak-anaknya ya. Kemudian dia mendekati aliansi menteri agar ulang tahun ayahnya itu dirayakan sebagai hari ayah. Tetapi karena perlu persiapan dan segala hal, jadi aliansi itu pilih, yaitu minggu ketiga bulan Juni itu dirayakan. Maka pada tanggal 19 Juni 1910 diadakan perayaan pertama Hari Ayah. Nah, di Amerika. Nah, kemudian pada tahun 1916 Presiden Wilson itu memuji layanan Hari Ayah yang berjalan dengan baik ya. Mereka melayani dengan baik. Kemudian tahun 1966 Presiden Lyndon yaitu memproklamirkan yaitu minggu ketiga bulan Juni itu sebagai Hari Ayah, dan akhirnya pada tahun 1972 Presiden Wilson menetapkan minggu ketiga bulan Juni sebagai Hari Ayah. Dan saat ini Hari Ayah dirayakan ya hampir di seluruh dunia ya. Hampir di seluruh dunia, tapi tanggalnya beda-beda dengan latar belakang yang beda-beda. Kemudian kita lihat selanjutnya. Hari ini yang menjadi dasar firman Tuhan kita adalah di Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, di dalamnya mengandung 3 perkataan, yaitu hormati ayah dan ibumu. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Kemudian supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Kita lihat di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kedua ayat firman Tuhan ini saya satukan dengan inti bahwa hari ini kita khususkan karena perayaan Hari Ayah sedunia, ya. Kita khususkan dengan topik hormatilah ayahmu. Nah, itu merupakan perintah Tuhan, yaitu hukum yang kelima. Nah, hukum
Tuhan yang pertama sampai keempat itu tertuju kepada Tuhan, dan dari hukum kelima sampai ke 10 itu berbicara bagaimana hukum Tuhan itu mengenai manusia, hubungan dengan manusia. Nah, kita menghormati, di sini dikatakan untuk menghormati ayah dan menghormati ayah kita. Nah, baik ayah yang bertanggung jawab atau sekalipun ayah yang mengecewakan. Ayah yang bertanggung jawab itu bagaimana? Yaitu ayah yang dari kecil selalu mendoakan kita. Nah, ayah yang bagaimana? Ayah yang mungkin di dalam pikiran kita yang selalu membeli seragam buat kita, membeli sepatu buat kita, buku-buku, mainan, ya, mungkin HP, laptop, atau yang menyekolahkan kita. Itu ayah yang bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan ayah yang mengecewakan kita? Mungkin di dalam hidup kita, mungkin tidak semua orang beruntung, ya. Mungkin ada ayah yang kasar, suka kasar, ayah yang suka pemarah, atau ayah yang suka mabuk, ya, atau ayah yang suka menuduh, atau ayah yang tidak pernah urus kita, atau ayah yang tidak punya tanggung jawab untuk membiayai hidup kita, atau ayah yang tidak kurang memperhatikan kita, atau ayah yang suka membanding-bandingkan kita, bahkan ayah yang mengecewakan kita dan yang meninggalkan kita. Di sini dikatakan, mau ayah yang bertanggung jawab maupun ayah yang mengecewakan kita, ini ada perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk apa? Harus menghormati ayah kita. Karena ini ada perintah Tuhan. Tuhan punya kehendak, ya. Kehendak Tuhan tentu baik, dan Tuhan tahu segalanya yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk menghormati ayah kita. Kita sebagai anak, ya. Kita tidak akan ada di dalam dunia tanpa kehadiran seorang ayah. Mungkin ayah kita, ya, bukan tipe ayah yang baik, ya, menurut pandangan kita. Tapi di dalam dunia ini ada beberapa tipe ayah, ya. Ada ayah yang sifatnya otoriter, ya, agak keras, ya. Ada ayah yang bisa kooperatif atau yang bisa kerjasama, atau ada ayah yang jenis itu demokratis, ya. Ayah yang agak otoriter, agak sedikit maksa, ya. Kita mungkin tidak suka, kita mungkin tertekan atau kurang senang, ya. Akibatnya kita mempunyai satu crash dengan ayah kita, ya. Tetapi ayah yang kedua adalah ayah yang demokratis. Demokratis, ada apa-apa bisa dirundingkan, ya, bisa dirundingkan masalah dengan anak mempunyai masalah, dia bisa menyampaikan kepada ayah. Itu demokratis. Tapi yang lebih baik lagi yaitu tipe ayah yang kooperatif, ya. Kooperatif itu bagaimana? Ayah yang mau mendengarkan dan ayah yang mau turut membantu menyelesaikan permasalahan kita. Nah, kita selama ini tipe ayah yang bagaimana? Ya. Tipe ayah yang bagaimana? Nah, saya membagikan yaitu ada beberapa tipe ayah di dalam mendidik anak-anaknya. Ada kemungkinan dari 4 tipe gaya mendidik anak, menjadikan anaknya mungkin yang pemanja. Anaknya yang pemanja. Anaknya yang pemanja itu bagaimana? Itu ayahnya yang banyak memberikan kasih, tapi disiplin sedikit. Jadikan anak itu pemanja. Kalau saat ini kita sudah manja, jangan salahkan ayah kita.
tapi kita mulai belajar, ya. Kita mulai belajar untuk memperbaiki, ya. Yang kedua, yaitu hasil didikan, yaitu kita menjadi penyanyi. Penyanyi itu bagaimana, ya? Ayah memberikan kasih yang sedikit, tapi disiplin juga sedikit. Mungkin ayah yang terlalu sibuk untuk mengurus usahanya, mengurus pelayanannya, ya, mengurus kerjaannya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk anaknya. Dan tentu disiplinnya juga sedikit. Dia banyak memberikan disiplin kepada istrinya atau mamanya untuk mendisiplin anak-anak, ya. Nah, itu akan menjadikan anak itu penyanyi. Yang ketiga, itu hasil adalah yang paksa. Kasih sedikit, tapi disiplin banyak. Anak-anak itu akan menjadi seorang pemberontak. Kasihnya sedikit, merasakan kasih sedikit. Tapi disiplinnya banyak sekali. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya harus menjalankan ini, harus menjalankan itu. Sehingga anak-anak tertekan. Ya, anak-anak menjadi tertekan. Karena dari ayahnya yang sedikit pemaksa. Kemudian, yang terbaik itu ayah yang mendidikkan anaknya menjadi pemimpin, ya, pemimpin. Nah, kasihnya 100%, disiplinnya juga 100%. Jadi, kasih harus seimbang dengan disiplin. Kita boleh mengasihi anak kita, ya, kita juga mendisiplin dia kalau memang melakukan kesalahan atau melakukan yang tidak baik. Nah, sebagai orang tua, ya, kita mempunyai peran yang sangat penting di dalam keluarga, ya. Karena anak kita ditugaskan, diharuskan oleh Tuhan untuk menghormati kita. Bukan berarti itu satu arah. Dan kita sebagai orang tua, kita harus bisa menjalankan peran di dalam keluarga. Ya, sebagai ayah, kita adalah seorang gembala di dalam keluarga. Gembala di dalam keluarga. Dia yang akan menggembalakan anak-anaknya. Dia yang, ya, kalau di Mazmur pasal 27, ya, gembala itu bagaimana? Dia menyediakan rumput yang hijau. Dia menyediakan kebutuhan pangan, ya, anak-anaknya. Dia tidak membiarkan anaknya sampai kelaparan, ya. Kemudian apa? Menuntun dia ke air yang tenang, ya. Tidak hanya makanan, tapi minuman dan juga ketenangan kepada anak-anaknya, ya. Sampai anaknya, sekalipun anaknya dalam lembah kekelaman, dia tidak takut, ya. Karena ada apa? Ada gembala yang memimpin dia. Kita yang anak-anak sebagai domba-dombanya merasakan ada satu rasa aman, ya. Dan gembala itu tidak tanggung-tanggung, ya. Dia dengan apa? Gada dan tongkatnya yang akan menuntun anaknya. Nah, yang kedua yaitu sebagai pemimpin, ya, ayah yang memimpin di dalam keluarganya, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, ya, memimpin istrinya dan memimpin anak-anaknya dengan baik, ya. Bagaimana yang memberikan contoh teladan yang baik kepada istri dan anaknya. Kemudian ada satu tipe lagi, yaitu fungsinya yaitu sebagai gabungan dari gembala, rasul, guru, iman, dan konselor. Itu sebagai gembala, dia memimpin anaknya dengan mencukupkan segala kebutuhan anaknya. Dan sebagai, ya, rasul, guru, imam, dia memimpin keluarganya dengan baik, memimpin di dalam iman anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mengajari anak-anaknya dengan firman Tuhan, ya. Kemudian dia juga menjadi konselor ketika anak-anaknya
menghadapi masalah, menghadapi suatu pergumulan. Nah, ayahnya akan muncul sebagai orang yang bisa diandalkan. Nah, ini adalah fungsi ayah di dalam keluarga. Jadi kita sebagai orang tua jangan menyanyiakan, ya. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, kita untuk mendidik anak kita, ya, dari mereka kecil sampai mereka mungkin sudah SMA, bahkan ada yang kuliah, dan akhirnya setelah kuliah mereka terjun di dalam pekerjaan. Waktu yang kita pergunakan untuk mendidik mereka dengan baik itu tidak banyak, ya. Jangan kita menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita bisa bersama dengan mereka, ketika kita bisa menemani mereka, ketika kita bisa mengajarkan yang baik kepada mereka. Ya. Kemudian kita akan lihat lagi. Nah, Tuhan mengharapkan kita sebagai anaknya untuk menghormati ayah kita. Nah, tadi kita sudah tahu peranan dan fungsi dari ayah kita. Nah, yang pertama, mendengarkan ketika mereka berbicara. Nah, seorang ayah pasti akan marah, ya. Ketika dia berbicara, anaknya nggak mau mendengarkan, ya. Mungkin anaknya sudah pintar, atau anaknya sudah berpendidikan. Anaknya mungkin mendapat pendidikan yang baik. Mungkin ayahnya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Sekalipun demikian, kita harus mendengarkan ketika ayah kita berbicara. Ya. Yang kedua, menghargai pendapat mereka. Ya. Ayah tentu mereka bekerja keras. Mereka menghadapi banyak hal. Ya. Mereka telah melewati susah duka. Dan tentu mereka mempunyai satu pengalaman yang mungkin kita tidak punya. Nah, pengalaman mereka itu mereka berikan kepada kita. Ketika dia sampaikan pendapatnya, kita harus siap untuk mendengarkannya. Kalaupun pendapat itu tidak sesuai dengan zamannya kita mungkin dengan baik, dengan sopan, kita sampaikan kepada ayah kita, saya punya pendapat lain. Tapi dirundingkan, dipergumulkan, didiskusikan, kemudian dimusyawarahkan. Bukan kita langsung menolak mentah-mentah pendapat dari ayah kita. Yang ketiga, jangan berdebat melawan dan emosi. Ya, ada orang tua atau ayah yang berbicara, kita belum apa-apa, udah siap berdebat dengan mereka. Kita melawan mereka, mereka kata A, kita kata B, ya. Terus kita menunjukkan sikap emosi, gak suka, langsung tampak dari muka kita. Ya, itu artinya kita tidak menghormati ayah kita dengan baik. Kita harus ingat, menghormati orang tua bukan perkataan dari saya, tapi itu adalah perintah dari Tuhan. Kemudian kita harus mau mengikuti ajarannya dan teladannya. Nah, seorang ayah yang baik, dia mempunyai ajaran yang baik kepada anaknya. Dia tentu tidak ingin mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya. Dia mengajarkan mengenai ilmu yang dia dapat, pengalaman yang dia dapat, dia sharingkan kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian kita bisa belajar dari teladannya. Teladan ayah kita apa? Dia mungkin seorang pekerja keras. Mungkin dia adalah seorang yang pantang mundur. Dia mungkin seorang yang berjiwa sosial. Mungkin dia adalah seorang yang dikenal baik oleh masyarakat. Dan dia adalah seorang yang bersahabat dengan banyak orang. Ya, kita bisa mengikuti ajarannya. Apa yang ayah kita ajarkan kepada kita. Pengalaman apa yang ayah kita ajarkan pada kita. Dan kita melihat teladan dia. Ya,
tentu kita harus menyaring teladan yang baik kita terima dan kita turuti, ya. Mungkin ada ayah yang tidak bisa memberikan teladan yang baik, mungkin suka mabuk, suka judi, atau suka kata kasar atau apa, ya kita nggak usah turutin. Kita ikutin itu ajaran dan teladannya yang baik. Nah, kita juga mau menghormati ayah kita dengan memaafkan kalau ada luka batin di dalam hati kita, ya. Mungkin waktu kecil kita suka dibanding-bandingkan dengan saudara kita yang lain, ya. Mungkin kita bukan orang yang super, bukan anak yang pintar, anak yang hebat atau apa. Mungkin selama ini kita dibanding-bandingkan oleh ayah kita, ya. Karena ayah kita juga bukan orang yang sempurna. Mungkin ayah kita, cara mendidik kita, seolah-olah ada perhitungan-perhitungan dengan kita, ya. Terus kita marah, kita merasa ada luka batin, kita kok diperlakukan, ya, seperti orang lain, seperti bukan anaknya sendiri, atau kita kecewa dengan ayah kita, ya. Saya katakan tidak ada orang yang sempurna, ya. Tidak ada orang yang selalu baik, ya. Tapi kalaupun mereka ada lakukan satu kesalahan, ya, yang menyebabkan kita luka batin, yang menyebabkan kita, ya, sengsara atau menderita, kita harus memaafkan ayah kita. Kemudian kita juga mau minta restu ketika menikah. Ada banyak orang, ya, yang tidak minta restu kepada orang tuanya karena takut apa? Ditolak, takut tidak disetujui. Tapi seorang ayah yang bagaimanapun, dia bukan orang yang kaya, mungkin bukan orang yang terhormat atau apa. Sekalipun dia cuma seorang pekerja biasa, sekalipun dia bukan orang yang berhasil, ketika kita mau menikah, kita harus minta restu kepadanya. Itu tanda apa? Tanda kita menghormati ayah kita yang telah menghadirkan kita ke dalam dunia ini. Kita lihat berikutnya. Nah, yang kedua, hormatilah ayahmu. Tadi sebagai perintah daripada Tuhan. Yang kedua, itu sebagai wujud nyata hormat kita pada Tuhan. Nah, di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan kalau ayah kita yang di dunia ini kita tidak bisa menghormatinya, ya? Kita tidak bisa menghormati yang kelihatan, kita tidak bisa taati mereka. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Nah, salib ke atas itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Datar ada hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, dengan menghormati ayah kita, kita juga menghormati Tuhan. Itu adalah wujud nyata-nyata di dalam hidup kita. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, hormati ayah itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai anak. Nah, kita coba perhatikan. Ayah kita yang memegang tanggung jawab dan peranan yang penting, mereka mendidik kita. Mereka telah bekerja keras dari pagi sampai sore, bahkan malam. Mereka sudah melakukan satu pengorbanan, ya. Waktu mereka, semuanya, apa yang mereka lakukan adalah untuk kita. Nah, sebagai anak, itu menjadi satu kehormatan kita. Kita menghormati mereka. Dan kalanya, orang tua yang mungkin selama ini
berjuang mati-matian untuk kita, untuk membesarkan kita, menjadikan kita orang berhasil, ya. Bahkan mereka tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk melihat keberhasilan dari anak-anaknya. Mungkin karena kerja keras, mungkin karena sakit atau apa, mereka ada yang sudah meninggalkan kita. Dan mereka tidak bisa melihat keberhasilan daripada kita. Nah, menghormati ayah itu adalah tanggung jawab kita dan itu sebagai satu kehormatan kita. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kebutuhan fisik mereka. Nah, tentu sebagai ayah yang sudah tua, mungkin mereka tidak menjaga diri mereka dengan baik. Ya. Mungkin fisik mereka sudah lemah, mereka mulai sakit-sakitan. Nah, kita harus menjaga mereka, merawat mereka, menanya keadaan mereka, bahkan membawa mereka untuk cek kesehatan secara rutin. Dan kita juga bertanggung jawab untuk membiayai mereka. Terutama ayah kita. Ya, saat ini kita sebagai anak, kita jangan berpikir, ayah kita ada uang. Kalau sakit, dia bisa pergi berobat sendiri. Kalau sakit, dia bisa beli obat sendiri, minum obat sendiri. Dia udah dewasa. Tapi, bagaimana kalau kita sebagai anak, kita menaruh perhatian kepada mereka. Kita tanya keadaan mereka. Kita bawa mereka pergi berobat. Kita belikan obat untuk mereka. Ya, itu akan terasa lain. Saat ini, saudara mungkin menjadi anak. Mungkin saudara sudah menjadi seorang ayah. Ya, bagaimana kita memperlakukan ayah kita? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik menjaga ayah kita dengan baik? Nah, suatu hari anak kita akan meniru, akan merawat kita dengan baik juga. Ya. Kemudian kita harus memperhatikan kehidupan emosi, mental, sosial, dan spiritual mereka. Nah, emosi, ya, emosi bukan marah gitu aja, ya. Emosi itu adalah perasaan dia. Nah, mungkin orang tua yang sudah tua, mungkin teman-temannya sudah banyak yang meninggal, banyak teman-temannya yang sudah pindah dan nggak bisa dan mereka mungkin merasa kesepian. Secara emosi, mungkin mereka suka marah-marah atau apa, ya. Mentalnya, sosial, kehidupan sosial dengan teman-teman sudah berkurang. Gerak-gerik mereka juga sudah berkurang. Yang rasa dihormati seperti dulu, ya. Ada apa-apa anaknya selalu tanya pendapatnya, minta pendapatnya, atau orang-orang sekitar ya minta pendapatnya. Tapi sesudah dia sudah tua, mungkin ya sudah berkurang orang yang tanya pendapatnya. Bahkan kita sebagai anak-anaknya ya banyak yang tidak minta pendapat dari orang tua. Itu bagaimana dengan spiritualnya? Banyak orang tua yang mungkin di masa tua masih belum mengenal Tuhan. Kita juga bertanggung jawab untuk spiritual mereka. Kita harus membawa mereka ke dalam Tuhan. Bawa mereka percaya kepada Tuhan. Memang, kata orang, anak sendiri untuk menginjili orang tuanya nggak gampang. Apalagi ayahnya sendiri. Itu saya rasakan. Saya butuh waktu 23 tahun untuk mendoakan ayah saya. Ya. Ketika saya sampaikan kepada ayah saya mengenai Injil keselamatan, nah ayah saya juga berpikir, ya, saya tahu lebih banyak. Saya makan garam lebih banyak dari kamu, saya tahu. Saya bahkan mengundang banyak pendeta untuk membawakan firman Tuhan kepadanya, mengenalkan dia dengan pendeta-pendeta hamba Tuhan. Banyak orang berkunjung kepadanya. Tapi dia masih berkeras hati. Kita sebagai anak tidak bisa putus asa.
saya terus-menerus berdoa, terus-menerus mengundang hamba Tuhan yang kenal dengan dia. Sampai akhirnya 23 tahun kemudian, dia terima Tuhan. Dan 1 tahun kemudian dia meninggal. Nah, itu kewajiban kita sebagai anak. Kita mungkin tidak bisa memberikan waktu kita atau keuangan kita untuk mereka. Ya, ketika mereka tua, berapa tahun lagi mereka bisa menikmatinya. Tetapi ada satu hal, yaitu spiritual mereka. Mereka bisa percaya sama Tuhan, dan mereka bisa, ada orang tua kita, terutama ayah kita, dia bisa menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kalaupun suatu hari Tuhan panggil, ya, mereka sudah mendapatkan tempat yang layak. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai anak. Jangan kita serahkan penginjilan itu kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada penginjil. Kita sebagai anak punya peranan yang penting. Bagaimana kita bisa membawa ayah kita untuk percaya kepada Tuhan? Kalau sikap kita, kelakuan kita tidak kita perbaiki, tidak kita lakukan dengan baik. Kalau orang tua kita, terutama ayah kita, melihat perubahan dari anaknya, ya. Kita ada Injil yang terbuka untuk orang tua kita. Ketika terjadi perubahan hidup di dalam Tuhan, itu kita akan membuka, ya, dan mereka bisa melihat perubahan hidup kita, dan mereka melihat satu teladan yang baik dari kita, dan mereka ingin tahu apa perubahan itu, dan akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan dan menerima Tuhan. Berikutnya. Nah, hormatilah ayahmu, ada janji Tuhan di dalam menghormati ayah. Yang pertama, supaya lanjut umurmu. Lanjut umur. Dan yang kedua ada baik keadaanmu. Yang ketiga ada berbahagia. Yang pertama, supaya lanjut umurmu. Lanjut umur di sini berkata itu umur yang panjang. Tuhan memberikan umur yang panjang. Ya, banyak orang yang bertanya, orang baik kok cepat mati? Ya, umurnya nggak panjang. Kita hidup di dunia ini, ya, tidak peduli mau hidup umur yang panjang atau pendek, tapi hidup yang hidup yang maksudnya berarti, hidup yang penuh dengan arti, daripada kita hidup yang umur yang panjang-panjang sekalipun, tapi hidup kita nggak berarti. Di dalam firman Tuhan, lanjut umur, kita bisa menikmati usia tua, usia yang bisa melihat anak kita, cucu kita. Kalaupun kita belum sempat melihat cucu kita, tapi kita bisa melihat perkembangan anak kita. Bagaimana anak kita bertumbuh dengan baik, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang disegani, orang yang mempunyai peranan di dalam masyarakat, orang yang memberikan sumbangsi di dalam masyarakat, ya. Yang kedua, itu mengenai baik keadaanmu. Nah, baik keadaan kita itu menyangkut itu masa depan kita yang baik dan keberlangsungan generasi selanjutnya. Nah, Ulangan pasal 6 dikatakan, ya, orang tua harus ajar kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya ajar kepada anak-anaknya lagi, dan dari generasi ke generasi. Baik apa dalam keadaan dia duduk, keadaan bepergian, keadaan apapun, dia mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Itu adalah warisan yang kita berikan kepada anak-anak, yaitu warisan iman. Ya, warisan iman kita kepada anak kita. Kemudian warisan nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran yang kita berikan kepada anak-anak kita.
Ya, itu baik keadaan kita. Yang ketiga, itu hidup di dalam kasih Tuhan. Baik keadaan kita, hidup di dalam kasih Tuhan. Mazmur, di dalam Mazmur, Daud berkata, dia lebih baik hidup di dalam kasih Tuhan, ya, daripada di tangan musuh ketika dihadapi dua pilihan. Daud memilih hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, ya, di dalam kasih Tuhan bukan berarti bahwa kita hidup makmur, kaya raya, ya, semua sukses, semua diberkati. Hidup di dalam kasih Tuhan, sekalipun kita menghadapi suasana yang tidak mengenakan seperti pandemi itu, kita mempunyai damai, kita mempunyai ketenangan, kita mempunyai sukacita, ya. Kemudian kita lihat lagi, Tuhan akan menjamin kontinuitas hidup dia dan generasi dia. Nah, Tuhan mempunyai janji. Ketika dia memberkati kita, bukan memberkati kita saja, tapi memberkati generasi penerus kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita hidup dengan benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengajari kita bahwa keturunan kita itu akan terus-menerus dijaga. Tuhan menjanjikan kepada Daud bahwa dia akan menjaga generasinya. Kita lihat, Daud walaupun dia berdosa, Salomo ketika dia berdosa, dan keturunan-keturunan sekalipun mereka pernah jatuh di dalam Tuhan, tapi janji Tuhan kepadanya bahwa, ya, kerajaannya tidak pernah akan berakhir sampai akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus, ya. Sebaliknya dari keturunan dari Israel yang di utara, bagaimana? Karena mereka hidup tidak taat kepada Tuhan, satu generasi demi generasi itu selalu buruk keadaannya. Tapi di Israel kerajaan selatan, yaitu dari keturunan dari Daud, bagaimana Tuhan selalu membangkitkan dari keturunannya raja yang takut akan Tuhan, raja yang selalu setia kepada Tuhan. Ada Hizkia, ya, ada banyak Asa, ada banyak sekali Yosia, ada banyak sekali raja-raja yang takut kepada Tuhan dan raja-raja yang mempunyai sumbangsi yang besar di dalam kerajaannya. Dan kita lihat lagi, hidup baik keadaan berbicara mengenai masa depan. Masa depan, orang yang hormati ayahnya mendapat janji oleh Tuhan bahwa masa depannya akan dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kita sudah tua, ya, anak-anak kita, ya, istri kita akan di sekitar meja kita, anak-anak kita ada di sekeliling kita, anak-anak kita di dalam lindungan Tuhan. Nah, kemudian kita melihat yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga itu berbahagia. Berbahagia di sini dikatakan berbahagia bukan berarti kita selalu dalam keadaan sukacita saja, ya. Berbahagia artinya sekalipun kita dalam keadaan tidak baik, kita masih mempunyai sukacita, masih mempunyai damai. Itu orang yang bahagia, ya. Kita beberapa tahun lalu pernah melihat satu gambaran. Ada pohon dengan burung, sarang burung di atas, ya. Sekalipun angin badai yang kuat yang menepang pohon itu, tetapi kita melihat burung yang ada di dalam sarang itu tetap, ya, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kenyamanan bersama dengan induknya. Nah, hari ini apa yang menjadi kebahagiaan kita? Yang menjadi kebahagiaan kita sebagai ayah, saya mewakili dari sebagai ayah yang ada di sini. Kita berbahagia kalau bisa melihat anak kita, ya,
bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Mungkin yang pertama, ya, mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Itu ada kebahagiaan kita. Yang kedua, mereka bisa sukses di dalam pekerjaan mereka, di dalam karir mereka. Itu juga menjadi kebahagiaan daripada kita. Ketiga, ketika mereka di masyarakat, mereka dipuji orang, ya, mereka diseganin oleh orang lain. Mereka mempunyai nama di masyarakat bukan karena kekayaan atau kuasanya, tapi mereka mempunyai nama baik di masyarakat. Yang keempat, ya, kita bahagia kalau anak-anak kita bisa di dalam Tuhan. Mereka bisa di dalam Tuhan, mereka bisa takut akan Tuhan. Itu adalah kebahagiaan kita sebagai ayah. Yang kelima, kita bisa berbahagia. Mereka di sela-sela waktu mereka masih bisa melayani Tuhan. Itu adalah kebahagiaan yang tidak terukur. Dan yang berikutnya, mereka anak-anak kita, ya, kita bisa berbahagia. Kita bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan anak-anak kita berbakti kepada kita, dan mereka juga mengasihi kita. Itu adalah satu kebahagiaan yang tak terkira. Saya yakin semua bapak-bapak yang ada di sini, kita sudah menjalani kehidupan kita. Mungkin ada yang saat ini masih usia 30, mungkin ada yang usia 40, 50, 60, ya. Kita sudah melewati banyak masa-masa susah. Kita sudah banyak melewati masa-masa yang penuh dengan pergumulan di dalam mempertahankan kehidupan kita. Kita sudah banyak melewati masa-masa yang penuh dengan pengorbanan untuk anak-anak kita. Dan hari ini saya mau katakan, ya, segala jeripaya kita, segala pengorbanan kita, segala kerja keras kita, itu tidak akan sia-sia. Di dalam Alkitab mengatakan kepada kita, mungkin tidak semua di antara kita itu beruntung. Mungkin tidak semua di antara kita mempunyai seorang figur ayah yang kita banggakan atau bisa kita animat. Tetapi di dalam Alkitab katakan, sekalipun ayah-ayah kita di dunia, ayah ibu kita di dunia meninggalkan kita, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan kita. Ya, Tuhan itu adalah ayah kita. Sally, Tuhan itu ada ayah kita yang senantiasa menunggu kita. Di saat kita dalam keadaan susah, dia menghibur kita. Di saat kita terjatuh, ayah tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan kita. Di saat kita dalam kemalangan, Tuhan ada di situ. Di saat kita merasakan kesepian, Tuhan ada bersama dengan kita. Di saat kita miskin sekalipun, kelaparan sekalipun, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari sekalian, Tuhan itu adalah ayah kita. Dia ada menjadi bagian daripada kita yang terpenting. Ya. Mungkin sebagian kita sudah kehilangan ayah, tapi kita tidak kehilangan Tuhan. Tuhan yang ada bersama dengan kita senantiasa. Tangannya yang tidak kelihatan selalu memapa kita, selalu bimbing kita, selalu menuntun kita, dan selalu menghibur kita. Sekalipun dia mendisiplin kita, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita sekalipun.
Jadi bapak-bapak yang ada di sini dan anak-anak yang ada di sini, ya, kalaupun kalian sudah kehilangan ayah, ada satu pribadi ayah yang selalu ada pada kita. Dialah Allah, ayah kita yang di surga. Saya secara pribadi bersyukur ya mempunyai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk kami ya. Saya sedikit kesaksian ketika saya masih kecil usia 12 tahun. Nah, ayah saya memberikan satu didikan kepada saya yang saya tidak mengerti sampai ketika saya sudah mulai usaha. Saya tidak mengerti kenapa teman-teman seusia saya pada saat itu sedang sekolah, sedang bermain-main, ya, menikmati masa kecil dengan bermain-main. Tapi ayah saya sudah mendidik saya ketika usia 12 tahun. Saya disuruh belajar untuk bisa hidup mandiri. Nah, ayah saya bukan ayah yang katakan dari ekonomi lemah atau apa. Kami kehidupannya cukup mapan. Tapi di saat usia 12 tahun saya mesti menjalani satu kerja. Pertama saya kerja apa saja kata bapak saya, supaya saya bisa menghasilkan uang untuk bisa membayar biaya sekolah saya setidaknya untuk uang jajan saya. Kemudian saya mengamati ada kerjaan apa yang bisa itu. Akhirnya saya mengajar anak-anak yang kecil ya, belum masuk sekolah. Saya mengajar, kemudian dari hari ke hari saya jadi bisa mempunyai uang jajan dari hasil kerja sendiri. Dan saya tekunin sampai semia. Semia bahkan itu kurang lebih mau 7 tahun. Kemudian setelah di Batam saya masih mengajar ya, les atau apa selama 3 tahun. Jadi dari hasil itu saya baru bisa merasakan bagaimana didikan ayah saya untuk mandiri saya. Pada saat itu saya selalu merasakan kok orang tua lain memberikan uang jajan, bayar uang sekolah, kenapa saya harus belajar untuk hidup mandiri? Saya tidak mengerti sampai suatu hari ketika saya mau terjun usaha. Saya pikir ayah saya nggak apa-apa, jangan memberikan tanggung jawab untuk biaya pendidikan saja tidak. Bagaimana nanti saya usaha? Dengan hidup mandiri saya usaha. Saya kerja di bank dan mempunyai posisi yang baik dan mendapatkan promosi. Nah, ayah saya suruh saya keluar dari bank. Dan saya berpikir, kenapa harus itu? Tapi pada saat itu saya mengingat akan firman Tuhan ya, yang saya ikuti dari SD, dari kecil. Harus menghormati orang tua. Akhirnya saya membawa satu sertifikat promosi dari bank kepada saya. Ayah saya merobeknya. Dia bilang, kalau kamu mengandalkan sertifikat ini, kamu akan terkungkung, akan terus-menerus kerja di bank, karena posisi kamu akan makin lama makin bagus. Dan kamu masih ingat, ayah mempunyai satu impian, cita-cita, agar suatu hari kamu menjadi seorang pengusaha. Dan akhirnya saya mengikutinya, tanpa tahu arah mana saya mau usaha apa. Akhirnya pada saat itu ayah saya panggil saya. Dia keluarkan tabungan kepada saya. Ini adalah uang yang saya sisihkan untuk kamu. Ini biaya uang jajan. Uang sekolah itu papa tabung. Dan bahkan dia memberikan double kepada saya. Ini adalah modal untuk usaha kamu. Dan pada saat itu saya baru menyadari, ayah saya mau mendidik saya menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang yang bisa mandiri, sehingga ketika saya berusaha menghadapi masalah seberat apapun, saya sudah tangguh untuk menghadapinya, menanganinya, ya. Dan saya bersyukur
untuk ayah saya yang sudah mendidik saya dengan caranya, ya. Tentu tiap ayah mendidik anak itu beda-beda, dan sampai hari ini saya bangga dengan ayah saya, ya. Dan saya bersyukur, ya, ayah saya masih bisa menikmati dan bisa melihat keberhasilan saya, dan dia sendiri juga bangga. Saya harap kita semua yang ada di sini, mungkin cara didik ayah kita itu berbeda-beda, tapi kita harus menghargai mereka. Kita harus menghormati mereka. Suatu hari kita akan mengerti mengapa cara didik mereka demikian. Tapi intinya adalah didikan ayah, ya. Mereka akan membawa kita kepada kebaikan, ya. Hari ini adalah hari Father's Day. Saya mengucapkan selamat hari ayah kepada kita semua. Dan saya berharap kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, ya. Dan khususnya pada hari ini ada hari ayah, saya berharap sekali dari kita semua bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang ayah. Menjadi ayah tidak gampang, bukan hanya mencukupi biaya pendidikan atau kebutuhan mereka, tetapi juga harus bisa menjadikan anaknya seorang yang berhasil. Nah, sebelum saya tutup ibadah pada siang hari ini, saya mau kita mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan seorang anak kecil, ya. Lagu ini saya dengar sudah sekian banyak kali, ya. Walaupun bukan lagu Kristen, tapi lagu ini sangat menyentuh saya dan kiranya bisa menyentuh saudara-saudari sekalian, ya. Kita dengarkan, itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Suaranya ada. Jadi ada seorang anak usia 7 tahun, dia menyanyikan lagu ini untuk bapaknya, ya. Kita sambil itu kita membayangkan, kita ingat akan ayah kita, ya, bagaimana perjuangan mereka untuk kita, ya. Tidak gampang seorang ayah. Kalau kita sudah menjadi ayah, kita akan pelan-pelan kita bisa merasakannya. Kita merenungkan, ya.
Ya, kita mengingat ya ayah kita yang sudah membesarkan kita, ya. Saya berharap kita semua ya melalui Father's Day ini kita bisa mengenang ya mungkin papa kita ada yang tidak ada di dunia ini lagi ya. Tapi buat kita yang masih mempunyai ayah di dunia, mari kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Mereka sudah berbakti untuk kita. Mereka sudah melakukan yang terbaik, pengorbanan buat kita. Kita ingat mereka. Mungkin hidup mereka tidak lama lagi, ya. Tidak semua orang bisa mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau apa. Ya. Papa saya bekerja 65 sampai usia 65 tahun. Ya, 44 tahun dia menikmati saja sudah dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu ayah kalian mempunyai waktu berapa lama lagi di dunia. Mari kita lebih sering menelepon mereka, menaruh perhatian kepada mereka, mungkin menemani mereka, membawa cucu kita kepadanya, ya, mengajak mereka makan, bahkan mungkin kita bisa membawa mereka pergi mencek kesehatan, ya. Ayah kita, kalaupun dia sakit, dia juga tidak pernah bilang dia sakit gitu, karena dia tidak mau anak-anaknya khawatir akan dia, ya. Tapi kita yang selalu membuat ayah kita khawatir sampai tua pun, ya, sampai kita usia berapapun, ayah kita atau ibu kita masih khawatir akan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini peringatan Hari Ayah sedunia. Tuhan, kami ingat akan ayah kami, Tuhan. Mungkin ayah kami sudah tidak ada di dunia ini, atau bahkan mereka yang masih di dunia ini, Tuhan. Mungkin mereka di dalam hidup ini sudah banyak mengalami kesulitan, kesusahan, penyakit, dan kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk bisa menghormati mereka, untuk bisa melayani mereka, taat kepada mereka, menyayangi mereka. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, agar selalu ingat akan ajaran ini, Tuhan. Selalu hormat kepada mereka. Tuhan, tolong kami. Kadang kami nggak sempurna, sering melakukan kesalahan, sering ada perselisihan dengan orang tua kami, sering tidak mengerti mereka. Dan kita seolah-olah berharap mereka mengerti kita. Tuhan, pada saat ini
Biarlah kami memperbaiki hubungan kami dengan ayah kami. Kami mau sering telepon mereka. Kami mau memperhatikan, mempedulikan mereka. Terima kasih ya Bapak. Engkau ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah ayah kami ya Bapak. Yang mungkin seringkali kami menyakiti hatimu ya Bapak. Namun Engkau selalu dengan tangan yang terbuka. Selalu menantikan kami untuk kembali kepadamu. Memeluk kami, Kau menuntun kami, membimbing kami, menggandeng kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya di hadapan-Mu. Kami mohon Engkau terus-menerus bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.